Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Sholli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Sholli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat Al-Fakir dimanapun berada, yang Al-Fakir sangat hormati, yang Al-Fakir sangat cintai, dan yang Al-Fakir sangat banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkah tentunya. Kenapa Al-Fakir bilang berkah? Ya karena umur kita dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih konsekuen, masih aktif, masih setia mengikuti perintah arahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu adalah belajar atau mendengarkan tausiah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi limpahan rahmat dan salam kepada kita semua. Dan terkhusus jangan sampai kita lupakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menganugerahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat, mukminin mukminat fil masyariq wal magharib, min yaminha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min laduna adam ila yaumil qiyamah. Seluruh umat manusia yang nongkrong di atas bumi ini tidak ada terkecuali, dalam negeri, luar negeri, dan dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lasiman wa khususan terhadap para masyayikh, para guru-guru Al-Fakir yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Semoga Allah selalu memberkahi beliau-beliau dan selalu lebih mencintai dan merahmati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dianugerahi keselamatan, kesentosaan, kesuksesan, apapun status kita. Mau pegawai, pedagang, atau buruh, ataupun apapun status kita. Semoga Allah memberkahi, merahmati, memberi kelancaran, kesuksesan. Dan tentunya kita ada di sisinya, yaitu dijadikan kita sebagai orang yang takwa. Apapun status kita, seperti apapun kedudukan kita, semoga kita semua berada di sisi Allah, itu berada
di atas keridhoannya dan dilimpahi rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lebih banyak kita ilmu, lebih luas pengalaman wawasan kita, dan lebih luas rezeki kita. Semoga ini menambahkan kita lebih dekat, lebih erat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita wawasan bertambah, ilmu pun sama meluas. Tapi kalau kita hubungan dengan Allah, dengan manusia, dengan makhluk-makhluk yang lainnya, alam-alam yang lainnya, semakin menjauh, ya apa artinya? Jadi percuma. Seperti baginda Nabi telah bersabda, barang siapa setiap detik, setiap saat belajar terus-menerus, ilmu bertambah terus, wawasan meluas, tapi di dalam pendekatan diri kepada Allah tidak ada tingkatannya. Sombong masih ada, perhatian terhadap sesama masih kurang, keangkuhan masih melekat. Lam yajdad minallahi ila bu'dan. Tidak ada gunanya ilmu. Hanyalah menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Apa bedanya dengan iblis? Oleh karena itu, bertambah kita ilmu, bertambah wawasan, bertambah keduniaan, meningkat pangkat. Nah, itu harus merubah kita menjadi kita lebih santun, lebih pengasih, lebih perhatian, lebih pengertian, lebih baiklah. Itu baru orang yang namanya sukses atau orang yang disebutkan soleh. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu aurad atau satu zikrullah, yaitu yang berbentuk sholawat. Di area Al-Hikmah tentunya. Jadi Al-Fakir ini kasih judul ya. Aja ada judulnya. Apapun keinginan kita, sebesar apapun muskilat kita, apapun yang kita hajatkan, bacalah sholawat. Ini sudah ribuan orang yang mengerjakan, termasuk Al-Fakir. Alhamdulillah. Mengamalkan. Kita ada kesusahan, keinginan, harapan, perjuangan, ingin kabul, ingin terwujud, amalkan sholawat. Nanti caranya, kaifiatnya Al-Fakir ijazahkan. Ini Al-Fakir kun dapat ijazah dari guru-guru Al-Fakir yang sangat mulia. Pertama, tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati nabiyullah Adam wa babu Hawa wa nabiyullah Ibrahim wa nabiyullah Musa wa nabiyullah Isa wa nabiyullah Sulaiman wa nabiyullah Daud wa khususan ila hadrati nabiyullah Khadir alaihi wassalatu wassalam syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wasufliyah wa ususan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sayyidatina Khadijatul Kubra al-Batuli wa ila hadrati sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah wa ila hadrati sayyidina Hasan wal Husain
wa ummihima al-Fatihah. Wal hadarti jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasysyarati bil jannati al-Fatihah. Wal hadarti jami auliya illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan ila hadarti sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah al-Fatihah. Wala hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamilu Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa umi wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi laumul Fatihah. Kita sudah maklum, sudah mafhum, setiap kita mengata Al-Fatihah maka kita harus membaca surah Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladdallin. Terus apa yang kita amalkan kalau kita punya keinginan, punya kesusahan, keinginan supaya terwujud, kesusahan supaya hilang, sebesar apapun keinginan kita, muskilat kita. Ini baca hadarat 1 kali, terus baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini baca habis sembahyang Isya 10.000 atau 15.000 dawam. Insya Allah. Tidak akan lama insya Allah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita tuju, apapun yang kita minta, apapun yang kita mohon, maka bukti nyata, wujud, biiznillahi ta'ala ajja wajal. Dan tentunya berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentu haknya sholat syarifah ini. Ini Al-Fakir dijajahkan kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan suara Al-Fakir. Al-Fakir dijajahkan ridho lillahi ta'ala, tafadhol. Amalkan. Insyaallah mustajabah. Dan yang belum subscribe, klik, komen, dan share, bagikan. Ini adalah merupakan rangkaian ikatan kita di area Al-Hikmah tentang ikatan antara kita, maka itu suatu syarat. Sebenarnya bukan di area Al-Hikmah saja, di area Thuriqah, di area syariat sama aja. Jadi ini kita 3 ilmu ya, atau beberapa ilmu yang namanya ilmu syariat, ilmu Thuriqah, ilmu hikmat. Ini sebenarnya serangkai. Makanya Al-Fakir sarankan atau ya kita sama-sama belajar. Jangan kita merasa cukup dengan ilmu syariat. Oh, kita sudah belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf. Ilmu syariat kita dipakai bekal berdebat. Wah, ada orang nih debat. Ada orang mengeluarkan pendapat atau punya suatu pertemuan dia atau yang dia temukan, debat. Kita hindari perdebatan. Jadi perdebatan itu tidak baik sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang berdebat itu ya sebenarnya belum begitu dalam belajar. Karena kalau kita misalkan syariat kita pelajari, ya tauhid fikih tasawuf kita pelajari secara seksama, terus tarekat juga kita pelajari, al-hikmat kita pelajari, ya akhirnya oh iya semua benar. Semua benar. Bertorekat tanpa syariat, ya itu pun nggak baik. Bisa sesat gitu kan. Sekarang syariat tanpa torekat, ya dikatakan mubadzir sih tidak, tapi kurang gitu kan. Kurang efek. Gitu. Ya begitu juga kalau kita tidak mengerti al-hikmat. Ya sama juga jeda kita akhirnya bisa menghalangi orang yang senang berzikir. Sedangkan di dalam area al-hikmat ataupun tarekat itu adalah pelaksanaan daripada syariat adalah membaktikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kita yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya zakat saja, tapi ada yang lebih daripada itu. Sholat tentu wajib. Kalau ada orang yang berterikat tanpa sholat, ya jelas sesat. Jadi makanya dahulukan dulu syariat. Setelah kita ilmu syariat bisa mengerti, mantap, ya baru kita ke tarekat dan al-hikmat. Ya, Al-Fakir tidak terlalu banyak berbicara hal ini, karena area Al-Fakir ya hanyalah sekadar mengijazahkan aurad-aurad. Ya tentu aurad ini dari area Al-Hikmat, Al-Hikmatun tentu adalah daripada para aulia, yaitu dari pengamal tarekat. Ya tentu dari sananya pusatnya adalah dari Allah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW sebagai gudangnya ilmu. Sekian saja. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.